Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Jumpa kembali pada mata kuliah ilmu pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, untuk lebih mendalami mata kuliah ini, yaitu tema pandangan tentang manusia dan perlunya pendidikan bagi manusia. Tema ini kita akan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana sudut pandang tentang manusia. Kemudian juga bagaimana pentingnya atau perlunya pendidikan bagi manusia. Apa perlunya atau pentingnya pendidikan bagi manusia? Baik. Pertama, kita akan coba pelajari, ya, melihat sudut pandang tentang manusia ini dari Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 dijelaskan bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu dari tanah liat, kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sudah berbentuk dan juga belum berbentuk, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan penciptaan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Dan tentu kita bisa pahami bahwa penciptaan manusia itu dari tanah, ya, dimulai dari tanah. Kemudian dari tanah menjadi air mani, kemudian segumpal darah sampai segumpal daging. Nah, jadi ini proses penciptaan manusia. Tentu banyak lagi ayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Kemudian ayat kedua surat Al-Baqarah ayat 30, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di dalamnya orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini menjelaskan tentang fungsi daripada manusia, ya, diciptakan di muka bumi, yaitu untuk menjadi seorang khalifah. Khalifah dalam artian pemimpin, juga bisa dalam artian wakil Tuhan di muka bumi. Ya, tentu tugasnya untuk mengelola bumi ini. Kemudian yang selanjutnya surat Ad-Dariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, ayat ini menjelaskan tentang tugas manusia dan jin itu tentu tidak lain diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepadanya. Nah, itu tadi penjelasan dari ataupun sudut pandang dari Al-Quran, ya. Nah, selanjutnya kita mulai masuk ke pandangan para ahli, ya. Yang pertama Sigmund Freud. Ini merupakan seorang psikolog, lahir pada bulan Mei 1856, wafat pada tanggal 23 September tahun 1939. Beliau merupakan seorang Austria, keturunan Yahudi dan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Nah, ini tentu sudah terkenal, ya, di kalangan para psikolog dengan pendapatnya yang terkenal, yaitu id, ego, super ego. Jadi manusia itu, ya, terdiri dari 3 unsur, 3 lapisan ini, id, ego, dan super ego. Nah, untuk rinciannya apa itu id? Id ini adalah aspek yang paling primitif dan tidak sadar dari kepribadian. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan, mencari untuk memenuhi kebutuhan dasar dan insting-insting tanpa pertimbangan moral dan atau logika. Ya, ini id, ya. Kemudian ada juga ego. Ego adalah
struktur yang berkembang lebih lanjut dan berfungsi sebagai perantara antara id dan realitas luar. Ego berusaha untuk memenuhi kebutuhan id dengan cara yang lebih realistis dan sosialmente dapat diterima. Yang selanjutnya superego. Superego itu merupakan suara hati nurani dan memegang nilai-nilai norma-norma moral yang diajarkan oleh masyarakat. Ini mengendalikan dan mengawasi perilaku ego dan id. Nah, jadi tiga struktur utama yang ada dalam diri manusia itu menurut Sigmund Freud itu ada id, ego, dan superego. Nah, pendapat lain ada seorang psikolog humanistik ya namanya Carl Ransom Roger. Lahir pada tanggal 8 Januari 1902, wafat pada tanggal 4 Februari tahun 1987. Seorang psikolog Amerika yang mendirikan psikologi humanistik, dikenal dengan psikoterapi yang berpusat pada orang. Menurut Pak Roger ini ya, seorang tidak dapat mengajar orang lain secara langsung, seseorang hanya dapat memfasilitasi pembelajaran orang lain. Menurutnya mengembangkan Pak Roger ini mengembangkan bidang psikologi humanistik. Bidang ini memanfaatkan cara pandang yang menekankan pada memandang pribadi seutuhnya dan keunikan masing-masing individu. Nah, jadi Carl Ransom Roger. Selanjutnya Baruch Frederick Skinner. Nah, ini juga masih seorang psikolog Amerika, alirannya behaviorisme. Inti pemikiran dari Skinner ini adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Sistem tersebut dinamakan cara kerja yang menentukan, operant conditioning. Setiap makhluk hidup pasti selalu berada dalam proses bersinggungan dengan lingkungannya. Ini menurut Skinner. Nah, oke. Jadi memang kalau kita melihat ini banyak sudut pandang ya tentang manusia itu dari berbagai aspek, dari Al-Quran juga para psikolog, para ahli-ahli ya yang telah mengkaji lebih dalam tentang diri manusia, ya itulah sudut pandangnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan coba fokus ke subtema berikutnya, yaitu perlunya pendidikan bagi manusia. Nah, apa sih pentingnya pendidikan ini gitu ya? Perlunya pendidikan bagi manusia. Nah, jadi banyak sesungguhnya ya kepentingan daripada pendidikan ini. Yang pertama, dengan adanya pendidikan, pemahaman manusia tentang dunia itu akan berubah gitu ya. Jadi dengan pendidikan tentu sudut pandang manusia tentang pendidikan itu akan berubah. World view-nya itu akan lebih luas lagi gitu ya. Kalau misalkan tadinya hanya tahu ruang lingkup kecil, nah nanti dia akan lebih luas lagi pemahamannya gitu ya. Nah, kemudian kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna ini bisa didapatkan ya salah satunya dengan pendidikan. Karena orang itu akan melihat betapa banyak sisi-sisi kemanfaatan dari apa yang ada di muka bumi ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila, seperti itu ya. Allah tidak menciptakan ini sia-sia. Apa yang ada di muka bumi ini itu semuanya bermakna gitu. Nah, kebermaknaan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang melaksanakan pendidikan, yang menempuh pendidikan. Ya. Selanjutnya, pengembangan karakter. Pengembangan karakter ini juga melalui pendidikan. Tidak mungkin tiba-tiba orang itu memiliki karakter yang baik tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya pembiasaan, pelatihan gitu ya. Nah, tentu ada proses di mana itulah yang disebut dengan pendidikan. Selanjutnya, dengan pendidikan juga ada pengembangan keterampilan. Seseorang itu bisa terampil, bisa menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya, yaitu dengan
potensi yang ada dalam dirinya itu ya bisa muncul dengan adanya pendidikan gitu ya, dan bisa dikembangkan apa keahliannya, apa potensinya. Nah, itu dikembangkan oleh pendidikan. Kemudian peningkatan kualitas hidup, tentu dengan adanya pendidikan itu ya diharapkan adanya peningkatan hidup ya. Yang tadinya mungkin kurang sejahtera diharapkan supaya lebih sejahtera. Kemudian pengembangan masyarakat, masyarakat itu juga bisa dikembangkan dengan adanya pendidikan. Ya, kita melihatlah bahwa dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sekitar itu tentu berdampak, berpengaruh kepada pengembangan masyarakatnya. Selanjutnya, manusia memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan pribadi yang lebih baik. Saya kira semuanya setuju dengan argumentasi ini, tetapi mungkin harus lebih dipertajam lagi potensi apa saja sih sebetulnya yang ada dalam diri manusia, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat banyak sekali potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia itu. Tetapi mungkin kita harus mencoba memahami gitu ya, apa saja ya. Nah, secara umum potensi yang dimiliki oleh manusia itu ada 3 saja. Potensi spiritual, potensi emosional, dan potensi intelektual. Nah, ini 3 potensi ini itu melekat ada dalam diri manusia. Nah, kalau kita melihat ya di dalam diri kita sendiri, aspek ini memang ada gitu. Spiritual, kita memang makhluk yang percaya akan adanya adi kodrati, kekuasaan Tuhan, dan juga kita selalu ketika kita mencari tentang kekuasaan Tuhan, yaitu kita kembali ke dalam kesadaran diri kita pribadi gitu ya. Nah, jadi ini spiritual itu bagaimana kita mengkaji diri sesungguhnya gitu, sampai pada tingkat kesadaran di mana memang kita memahami bahwa seluruhnya atas kuasa Tuhan gitu. Lalu selanjutnya ada potensi emosional. Emosional itu dalam artian seseorang itu bisa bergerak, bisa memiliki bisa melakukan suatu pekerjaan karena memang ada dorongan emosional gitu ya. Nah, ini perlu dikembangkan dalam diri manusia itu. Kalau tidak ya sulit untuk bergerak, bahkan cenderung malas seperti itu, tidak punya visi, tidak punya tujuan, tidak punya motivasi dalam hidupnya. Jadi ini memang harus dikembangkan. Potensi intelektual yaitu kecerdasan, ya bagaimana seseorang itu memiliki pengetahuan, bagaimana seseorang itu memahami segala sesuatu yang terjadi gitu ya, mencermati, menganalisis. Nah, itu kecerdasan, potensi intelektual itu sudah ada dalam diri manusia, tinggal bagaimana mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Nah, oke. Nah, ini potensi-potensi, dan mungkin masih banyak yang lain ya dari pandangan-pandangan yang lain. Tentu itu akan bisa dikombinasikan nanti. Oh, ternyata potensi ini itu ada, potensi ini itu ada. Banyak sekali potensi dalam diri manusia. Nah, terakhir ini ada beberapa pertanyaan yang silahkan Anda yang harus Anda jawab ya. Jadi yang pertama ada soal bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan manusia. Tadi di atas sudah dijelaskan ya, lebih rincinya silahkan Anda tulis di buku catatan kuliah masing-masing ya. Yang kedua, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi? Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, Sigmund Freud memiliki konsep tentang kepribadian manusia, jelaskan. Ya tadi sudah dibahas, silahkan jelaskan ya. Yang keempat, kenapa pendidikan penting bagi manusia? Yang kelima, apa saja potensi yang dimiliki manusia? Nah, seluruh
pertanyaan-pertanyaan ini silahkan Anda jawab, tulis di buku catatan kuliah masing-masing ya, sebagai bahan nanti untuk Anda mengkaji lebih dalam lagi tentang tema ini ya, pandangan manusia dan perlunya pendidikan bagi manusia. Pandangan tentang manusia dan perlunya pendidikan bagi manusia. Baik, saya kira cukup demikian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.